Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah hadir pada pertemuan Zoom pada hari ini. Perkenalkan, saya Olivia De Febrianti dengan NIM Digit terakhir 143 sebagai moderator pada pagi hari ini. Pada kali ini materi pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Saya persilakan kepada kelompok 5 untuk melanjutkan pemaparan materinya. Dipersilakan kepada kelompok 5. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 kelas C akan mempresentasikan bab 6 Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, perkenalkan saya Marisa Safin Artanti dengan 3 digit NIM terakhir 090 dan teman-teman saya. Saya Artia Putri Susetya dengan NIM 3 digit terakhir 089. Saya Pranata Dewi Ratnaswari dengan 3 digit NIM terakhir 107. Saya Elok Lintang Langit Timur dengan 3 digit NIM terakhir 111. Baik, selanjutnya pendahuluan. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi pada setiap silanya yang sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Ideologi negara mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan identitas nasional suatu negara. Pancasila menjadi ideologi negara yang mengatur prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembangunan dan penyelenggaraan negara. Selanjutnya, konsep ideologi. Dalam KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Sedangkan menurut Sastra Prateja tahun 2001 halaman 43, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Selanjutnya, fungsi ideologi. 1. Struktur kognitif, yaitu dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. 2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan manusia. 3. Norma-norma yang menjadi pedoman untuk bertindak. 4. Bekal dan jalan seseorang untuk menemukan identitasnya. 5. Kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. 6. Pendidikan bagi seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada perbandingan Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif
aktif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, serta zaman. Ideologi Pancasila memang spesial dan memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan Pancasila dibanding dengan ideologi lain antara lain adalah yang pertama, keberagaman dan inklusivitas. Pancasila mengakui dan menerima keberagaman dalam masyarakat, termasuk perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Prinsip-prinsip Pancasila menekankan inklusivitas dan persatuan nasional. Yang kedua, yaitu ketahanan terhadap ekstremisme. Pancasila menawarkan dasar yang kokoh untuk mencegah paham ekstremisme, baik dalam bentuk komunisme radikal maupun kapitalisme yang berlebihan. Pancasila menekankan moderasi dan toleransi yang dapat membantu mencegah polarisasi ekstrim. Yang terakhir yaitu budaya dan kearifan lokal. Pancasila merujuk pada nilai-nilai lokal dan budaya di Indonesia. Ini memudahkan masyarakat untuk mengadaptasi dan mengakomodasi sesuai dengan konteks budaya yang beragam di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau faham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan logos berarti ilmu secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Lalu, karakteristik dan makna ideologi bagi negara ada 4, yaitu yang pertama, ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi kritis. Cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak dapat diterima lagi. Dan keadaan semacam inilah yang biasanya akan mendorong munculnya suatu ideologi. Yang kedua, ideologi merupakan pemikiran yang sistematis. Ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional. Sebagai ide yang hendak mengatur tertib hubungan masyarakat, maka ideologi biasanya menyajikan penjelasan dan visi mengenai kehidupan yang hendak diwujudkan. Lalu yang ketiga, ideologi memiliki ruang lingkup yang luas dan beragam. Ideologi mempunyai ruang lingkup yang luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial, sifatnya sampai pada gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan yang komprehensif. Yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan mulai dari konsep yang kompleks dan sophisticated sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakatnya. Yang keempat adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka karena mengandung 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Yang pertama adalah dimensi realitas. Pada dimensi realitas, nilai-nilai Pancasila digali dari nilai asli bangsa dan oleh bangsa kita sendiri. Hal ini nampak dalam fakta histori bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam realitas hidup masyarakat kita sejak zaman dahulu. Yang kedua adalah dimensi identitas. Dalam dimensi idealitas,
Nilai-nilai Pancasila baik sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara diyakini terbaik dan paling tepat bagi bangsa Indonesia. Walaupun dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa ini, pelaksanaan Pancasila mengalami pasang surut, tetapi memiliki kadar idealisme dan tetap mampu memberi harapan yang terbaik bagi bangsa kita. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Dalam dimensi ini, nilai-nilai Pancasila mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan bahkan bersifat lestari. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Baik, itulah hasil dari pemaparan kelompok 5. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada yang ingin bertanya. Dipersilahkan kepada Saudari Peila Salasya. Dipersilakan kepada Saudari Peila, apakah? Oh ya, sedang ditulis. Oke, baik. Saya akan bacakan pertanyaannya. Sebagai warga negara Indonesia yang majemuk, tentunya kita harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi dalam bermasyarakat dan bernegara. Namun, adanya beberapa masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap ideologi lainnya yang tidak dapat kita hindarkan. Lalu sikap seperti apa yang sebaiknya kita lakukan agar kita dapat menjadi masyarakat yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan keyakinan ideologi yang ada? Dipersilakan. Saya akan persilakan untuk Merida terlebih dahulu sebelum menjawab. Baik, nama saya Merida Rahma Paramita dengan NIM 105 dari kelas C. Pertanyaan saya pada bagian fungsi ideologi yang berkonsep struktur kognitif yang berkaitan mampu menafsirkan dunia. Bagaimana keterkaitan Pancasila sebagai ideologi dalam menafsirkan dunia? Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin saya akan persilakan kepada pemateri untuk menyiapkan pertanyaannya. Dipersilakan. Baik, saya Pranata Dewi Ratnaswari dengan 3 digit NIM terakhir 107. Izin menjawab pertanyaan dari Veila. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang sebaiknya kita lakukan agar kita dapat menjadi masyarakat yang mampu menjaga persatuan ideologi yang ada?
Jawabannya, sikap yang sebaiknya diambil adalah dengan menghormati perbedaan tersebut sambil memegang teguh Pancasila sebagai fondasi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena sebagai warga negara Indonesia, penting untuk memahami bahwa perbedaan keyakinan ideologi adalah hal yang wajar dalam masyarakat. Selain itu, kita juga harus saling menghormati dan bekerja sama untuk menciptakan kesepakatan bersama yang memperkuat persatuan bangsa. Lalu, kita juga harus mengutamakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bersama dalam memberikan fondasi yang kuat untuk menjaga kerukunan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Dapat membangun Indonesia yang harmonis di tengah-tengah perbedaan ideologi yang ada. Untuk Feila, apakah bisa diterima jawabannya? Saya Arya Putri Susetya dengan NIM 3 digit terakhir 089, izin menjawab pertanyaan dari Mary. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki keterkaitan dalam menafsirkan dunia melalui prinsip-prinsipnya yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Misalnya, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat menginspirasi pandangan tentang distribusi sumber daya secara adil di tingkat global. Selain itu, prinsip persatuan dan kesatuan dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun hubungan antar negara yang harmonis di tengah dinamika geopolitik dunia. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi panduan bagi Indonesia dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam komunitas internasional. Apakah sudah terjawab, Mary? Sudah, terima kasih. Baik, baik itulah jawaban dari dua pertanyaan sebelumnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan.
Apakah ada yang ingin bertanya?
Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, maka kita bisa akhiri. Materi hari ini adalah ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, di mana Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar untuk menjalankan ideologi yang berkembang di masyarakat. Tantangan yang mungkin saja muncul pada saat ini adalah dengan kemudahan teknologi dan kemajuan informasi menjadikan beragam ideologi dengan mudahnya masuk dan mempengaruhi masyarakat. Maka oleh karena itu diperlukan benteng diri sebagai masyarakat untuk menjaga ideologi negara agar tetap utuh dan tetap berjalan dengan semestinya. Baik, saya akhiri. Terima kasih untuk pemateri dari kelompok 5 kelas C dan rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.